Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Putri Sherly, NIM 20035032, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia, Prodi Pendidikan Kimia, Universitas Negeri Padang. Adapun video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah Pengantar Kewirausahaan dengan kode seksi 2020-1128-1067 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Marwan SPD MSI. Adapun yang akan saya lakukan di sini adalah saya akan mempresentasikan hasil dari bisnis plan yang telah saya buat. Adapun presentasi yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal bisnis plan yang telah saya buat yang berjudul bola ubi crispy, yakni olahan makanan termodifikasi dari ubi jalar yang disusun oleh Salsabila Putri Sherly, NIM 20035032 Universitas Negeri Padang. Nah, baik teman-teman, bisa teman-teman di sini lihat melalui layar yang telah saya bagikan. Di sini ada pun daftar isinya itu terdiri atas beberapa bab yang terdiri pertama yaitu adalah bab pendahuluan. Nah, pendahuluan ini juga memiliki beberapa bagian seperti nama dan alamat perusahaan, nama dan alamat pemilik, nama dan alamat penanggung jawab, informasi bisnis, dan beberapa hal lainnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada beberapa bab ya teman-teman, dari bab 1 hingga bab ke-11 yang berisi appendix. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian bab yang pertama. Nah, bab yang pertama ini adalah pendahuluan. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, inti dari bisnis plan itu merupakan proses pengembangan dari adanya bisnis model kanvas yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi isi dari bisnis plan pastinya akan selaras dengan isi dari bisnis model kanvas. Yang pertama di sini bagian pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisi tentang data-data dari pemilik usaha tersebut. Yang pertama adalah dari nama pemilik. Nah, nama pemilik usaha di sini adalah saya sendiri, yakni Salsabila Putri Sherly. Nah, di mana alamatnya adalah di lingkungan Pulau Kemang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Selanjutnya ada nama usaha, di mana nama usaha kami adalah Dapur Ubi yang beralamat di lingkungan Pulau Kemang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan nama penanggung jawab Selviana Pita dan alamat penanggung jawab di lingkungan Pulau Kemang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Nah, di sini juga kami terapkan mengenai informasi bisnis. Nah, di mana informasi bisnis ini sedikit clue yang kami berikan tentang produk dan usaha yang kami jalani. Nah, di mana ketika saat ini kita dituntut untuk membuat sebuah inovasi yang terus-menerus sehingga produk yang dihasilkan menjadikan produk yang kami tawarkan sebagai solusinya. Nah, kegemaran masyarakat akan olahan makanan yang berbahan dasar umbi-umbian menjadi salah satu alasan dalam alasan pemilihan bahan baku dari produk yang kami tawarkan. Nah, di sini kami mempunyai ide untuk membuat usaha dalam bidang kuliner berupa olahan makanan termodifikasi yang terbuat dari bahan ubi jalar yang berupa bola ubi crispy yang memiliki rasa manis, gurih, yang legit dan tentunya lembut dong, serta memiliki tekstur yang crispy pada bagian luarnya. Nah, begitulah teman-teman, mungkin teman-teman bisa melihat pada layar secara rinci apa saja yang kami tuangkan di dalam informasi bisnis. Yang pentingnya, informasi bisnis ini hanya membuat beberapa informasi mengenai hasil dari olahan ataupun hasil dari produk yang kami hasilkan ini. Selanjutnya kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu adalah bab rangkuman eksekutif. Nah, executive summary atau rangkuman eksekutif ini sebenarnya belum bisa diisi teman-teman ketika kita tidak menyelesaikan beberapa bab di bawahnya. Nah, mengapa demikian? Karena rangkuman eksekutif ini merupakan rangkuman sesuai dengan namanya, rangkuman dari segala isi yang terdapat yang kita tuangkan di dalam bisnis plan ini. Nah, sehingga seharusnya rangkuman eksekutif ini merupakan bagian bab terakhir yang kita isi setelah beberapa bab setelahnya. Nah, oke, di sini rangkuman eksekutif yang kami tuangkan di sini adalah bola ubi crispy merupakan sebuah inovasi di bidang kuliner, yakni olahan
yang menggunakan bahan utama dari ubi jalar manis dan tepung dan dengan beberapa varian rasa seperti gula aren, ekstrak daun pandan, keju, dan coklat. Nah, selanjutnya, seperti yang kita ketahui, kini di zaman yang modern ini, olahan makanan tradisional sudah cukup menjenuhkan dan terkesan tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu, melalui bola ubi crispy ini merupakan sebuah inovasi dalam makanan tradisional yang asal mulanya berasal dari makanan tradisional onde-onde. Nah, sehingga permasalahan masyarakat akan kejenuhan akan makanan tradisional ini, sebagai solusinya hadirlah produk kami ini, yakni bola ubi crispy. Nah, di mana usaha ini mengutamakan kualitas dari jenis produk yang ditawarkan dengan cara diolah dan sesuai dengan prosedural yang telah ditetapkan oleh tim kami. Nah, selanjutnya, bola ubi crispy ini juga memiliki banyak manfaat dari berbagai aspek. Nah, di sini teman-teman bisa lihat apa saja aspek yang menonjol untuk di dalam pemanfaatan dari produk bola ubi crispy ini. Oke, di sini juga pada kemasannya kami menyelipkan beberapa informasi mengenai kebudayaan dari Provinsi Jambi, seperti tarian, ada objek wisata ataupun alat musik daerah. Nah, pada melalui logo kemasan ini tidak hanya berupa sebuah makanan, sehingga makanan yang kami hasilkan ataupun lobby yang kami hasilkan ini juga merupakan sebuah edukasi kepada masyarakat mengenai kebudayaan daerah Provinsi Jambi. Nah, untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa membaca dan melihat layar yang sedang saya bagikan ini. Baiklah, selanjutnya ada bab yang ketiga, yaitu bagian bab visi dan misi. Nah, sebuah kegiatan usaha pastilah harus mempunyai visi dan misinya tersendiri agar goals ataupun tujuan yang dicapai itu dapat tercapai dengan baik. Yang pertama di sini adalah visi. Nah, visi kami adalah menjadi sebuah usaha yang dapat menghasilkan produk berkualitas dan dijadikan sebagai pilihan utama pada masyarakat lokal. Nah, selanjutnya adalah bagian misi. Nah, misi kami adalah mempunyai ciri khas dibandingkan dengan produk yang lain, selalu berinovasi dalam membuat produk baru yang sesuai dengan konsumen tanpa mengesampingkan kualitas, mengutamakan tanggung jawab, loyalitas, serta kemauan untuk terus belajar dan memahami teknologi yang berkembang saat ini. Nah, selanjutnya adalah keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif di sini kami memiliki produk yang dihasilkan dari bahan yang berkualitas dan asli, selalu mengedepankan kepuasan konsumen, bisa menjalin komunikasi dengan stakeholder dengan baik, dan meningkatkan teknologi ilmu pengetahuan dan inovasi agar dapat menghasilkan produk dengan nilai tambah. Selanjutnya adalah bagian bab yang keempat adalah analisis industri. Nah, di mana analisis industri ini terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, yaitu adalah perspektif masa depan atau industri atau analisis persaingan. Nah, adapun perspektif masa depan ini dapat tergambar dari analisis menggunakan metode SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Oke, baiklah teman-teman. Yang pertama adalah Strengths. Nah, Strengths ini merupakan sebuah kekuatan. Nah, kekuatan dari produk yang kami hasilkan ini adalah produk yang kami hasilkan adalah dengan rasa yang enak. Selain rasanya yang enak, karena menggunakan bahan yang berkualitas dan terlebih dari aspek kebersihan dalam pembuatan produk. Nah, di mana produk yang kami hasilkan ini kami jamin kehigienisannya, di mana kebersihan itu di atas segalanya. Nah, selanjutnya adalah bagian weakness. Nah, jika kita mempunyai kekuatan, tentunya kita pasti memiliki kelemahan. Nah, kelemahan dari bisnis kami ini adalah kurangnya tenaga ahli untuk pemasaran produk kami, sehingga orang-orang yang belum banyak mengetahui bahwa kami menyediakan bola ubi crispy yang nikmat ini menjadi tidak tahu, karena bisnis ini juga belum mempunyai modal yang besar sehingga masih berskala rumahan. Nah, selanjutnya adalah opportunities atau kesempatan. Nah, di mana pada bagian opportunities ini kami menemukan bahwa belum pajaknya pesaing dalam bisnis ini, sehingga kami mempunyai peluang bisnis yang lebih besar. Artinya, pada daerah kami yakni Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin, belum adanya produk yang serupa yang dijual oleh masyarakat luas, sehingga bola ubi crispy ini merupakan sebuah
hasil dari inovasi yang terbaru sehingga mempunyai pasarannya tersendiri dan tidak bisa diganggu oleh pasaran yang lain. Nah, selanjutnya adalah bagian threat atau bagian ancaman. Nah, ancaman dari bisnis ini sama seperti bisnis kuliner pada lainnya. Apabila produk yang kami hasilkan ini tidak laku atau tidak terjual, maka produk akan menjadi dingin dan berair jika dibiarkan lebih dari 3 hari. Kira-kiranya apabila kita ingin menggeluti bidang usaha jenis kuliner, untuk ancaman yang satu ini kita harus siap karena olahan makanan itu tidak akan bisa bertahan dalam waktu yang lama kecuali melalui beberapa proses. Nah, apabila masih dalam proses alami ataupun tanpa pengolahan, maka produk yang dihasilkan ini akan tidak bisa bertahan dengan lama jika tidak laku ataupun tidak terjual. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian analisis persaingan. Nah, dengan menjamurnya bisnis dalam bidang usaha kuliner, namun jika diperhatikan kuliner yang dijual itu antara satu toko dengan satu toko lainnya itu masih dalam jenis yang sama. Nah, sehingga membuat persaingan makin ketat dong. Nah, oleh karena itu kami mensiasati hasil dari persaingan ini dengan menghadirkan jenis kuliner yang berbeda dari umumnya yang dijual dalam pasaran, yaitu dengan membuat bola ubi crispy seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar ini sebenarnya telah saya jelaskan sebelumnya pada bisnis model canvas atau BMC, di mana customer segment yang kami targetkan di sini adalah para remaja dan orang dewasa. Nah, ramalan produk yang dihasilkan yaitu berupa olahan makanan termodifikasi dari makanan tradisional yakni onde-onde menjadi sebuah makanan yang hype habis, yang modern, yang kekinian, yaitu berupa bola ubi crispy. Baiklah, kita akan masuk ke bab yang kelima, yaitu adalah deskripsi usaha. Nah, sama seperti namanya, deskripsi ini menggambarkan bagaimana dan apa saja kegiatan yang kami lakukan untuk menghasilkan atau merealisasi dari bola ubi crispy ini. Yang pertama adalah produk yang dihasilkan yakni bola ubi crispy. Nah, jasa pelayanan yang kami gunakan di sini adalah menggunakan pelayanan yang baik dan maksimal dengan memberikan layanan pesan antar atau delivery serta menggunakan toko lain sebagai media perantaranya atau partner kami ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian ruang lingkup bisnis. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup bisnis, di mana ruang lingkup dari kegiatan usaha ini adalah sebuah usaha rumahan yang bergerak di bidang usaha kuliner yang menyediakan produk olahan makanan berupa bola ubi crispy dengan target konsumen lokal yakni para remaja dan orang dewasa. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian personalia dan perlengkapan kantor, di mana personalia yang kami butuhkan di sini adalah lulusan SMK atau perguruan tinggi yang berdedikasi tinggi, bertanggung jawab, berkomitmen, serta tentunya profesional dong. Dan perlengkapan usaha meliputi alat-alat produksi seperti wajan, kukusan, wadah panci, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk bagian latar belakang identitas pengusaha. Nah, pengusaha dimaksud di sini adalah pemilik dari usaha tersebut, di mana pemilik usaha tersebut adalah saya sendiri, yakni Salsabila Putri Sally, yang merupakan seorang mahasiswa jurusan kimia, program studi pendidikan kimia, Fakultas FMIPA, Universitas Negeri Padang. Nah, yang ingin menciptakan sebuah lapangan pekerjaan yang baik bagi lulusan SMK maupun perguruan tinggi agar dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Selanjutnya adalah bagian pemilihan lokasi atau plan location. Nah, di mana plan location di sini adalah tempat tinggal saya sendiri, sekaligus saya gunakan sebagai tempat produksi dari pembuatan produk yang kami tawarkan, yakni beralamat di lingkungan Pulau Kemang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin kedua adalah tata layak atau layout. Nah, adapun layout dari produk kami ini adalah berupa sebuah toko kue yang tersusun atas meja-meja kecil yang kondusif untuk penjualan produk ini, dan berupa armada kendaraan bermotor untuk proses penjualan secara delivery. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian proses produksi, di mana proses produksi ini akan menjelaskan apa saja yang kami butuhkan untuk membuat bola ubi crispy ini, mulai dari alat dan bahan hingga ke proses pengemasan. Nah, yang pertama adalah alat dan bahan, di mana alat yang kami gunakan
gunakan di sini adalah wadah, baskom, sendok, saringan, kompor gas, dan beberapa alat lainnya. Di sini teman-teman bisa lihat pada layar yang telah saya bagikan. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya adalah bahan. Nah, bahan yang kami gunakan di sini adalah ubi jalan manis, gula aren asli, ekstrak daun pandan asli, keju, coklat, tepung ketan, tepung roti, dan minyak goreng. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian proses produksi. Nah, proses produksi ini dilakukan melalui beberapa tahap ya teman-teman. Ada kurang lebih sebanyak 15 tahap untuk bisa membuat dari bola ubi crispy ini. Nah, teman-teman bisa lihat pada layar yang telah saya sajikan ini. Yang pertama, kita harus membeli dahulu ya teman-teman. Kita harus membeli dan mempersiapkan dahulu alat-alat dan bahan-bahan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, setelah itu, langkah pertamanya tentunya kita bersihkan dan cuci ubi jalan manis sebagai bahan baku utamanya yang telah dibeli dari pedagang atau petani secara langsung untuk membersihkan atau menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat. Nah, setelah dibersihkan, kita lanjut untuk memotong dari si ubi ini. Nah, setelah dipotong, maka kita akan mengukus. Nah, sambil mengukus dari ubi ini, bisa teman-teman lihat kita bisa menyiapkan langkah-langkah lain seperti membuat ekstrak daun pandan itu sendiri, terus mempersiapkan segala alat bahan untuk mengisi dari variasi rasa adanya bola ubi crispy ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat beberapa langkahnya ya, yang pada intinya ketika kita telah mendapatkan dari bahan baku, maka kita olah terlebih dahulu. Nah, bola ubi crispy ini pertama kita cuci, terus kita bersihkan. Setelah itu kita kukus, kita campurkan dengan tepung ketan, maka jadilah adonan. Nah, setelah kita adonankan, maka kita bentuk bulat-bulat. Nah, melalui bentuk yang bulat itu maka akan diselipkan ya teman-teman, diselipkan ataupun diisi dengan beberapa varian rasa seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, setelah itu bola ubi akan dikukus selama beberapa menit. Nah, setelah dikukus maka bola ubi itu akan dimasukkan ke dalam freezer agar struktur dari adonan itu bisa lebih kuat atau lebih melekat ya teman-teman. Nah, setelah itu barulah kita didihkan air untuk merebus dari bola ubi crispy ini. Nah, setelah direbus, nah barulah kita akan tuangkan tepung roti dan sisa tepung ketan itu ke dalam wadah ataupun mangkok. Nah, kita baluri dong dengan si tepung roti itu. Nah, setelah itu maka bola ubi akan siap berubah menjadi bola ubi crispy dengan cara proses penggorengan. Nah, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan bagaimana tahap pembuatan kemasan bola ubi crispy. Nah, yang pertama, kami akan membuat desain logonya terlebih dahulu. Selanjutnya, seperti yang telah kami bahas pada executive summary atau rangkuman eksekutif di atas, pada logo kemasan kami akan mencantumkan gambar kebudayaan Provinsi Jambi. Nah, selanjutnya adalah kemasan bola ubi crispy. Nah, kemasannya itu akan dibuat secara menarik. Hal ini agar dapat membuat produk tertarik dari konsumen yang semulanya rasanya enggan untuk membeli produk kita. Nah, ketika dia telah tertarik pada sebuah kemasan, tentunya mereka akan tertarik dong. Nah, ketika telah tertarik pada kemasan, pastilah mereka akan mencicipi ataupun membeli dari produk yang kami tawarkan di sini. Nah, selanjutnya adalah keadaan gedung dan perlengkapan. Nah, keadaan gedung di sini adalah rumah produksi kami ya teman-teman, yang mana tadi di atas satu lantai dan yang dilengkapi oleh dapur produksi yang dilengkapi dengan alat dan fasilitas yang mendukung berjalannya usaha serta kelengkapan usaha sesuai dengan produk dan pelayanan yang kami hasilkan. Nah, lanjut ya teman-teman, kita akan masuk ke bagian keadaan mesin dan perlengkapan. Nah, di mana pada usaha yang kami jalankan ini tentunya menggunakan beberapa teknologi seperti adanya kompor gas dan gas LPG, di mana kondisi kompor gas dalam keadaan baik dan layak untuk digunakan. Nah, selanjutnya ada sumber-sumber bahan baku. Nah, di mana sumber bahan baku ini berupa ubi jalan manis dan didukung oleh bahan lainnya seperti tepung ketan, tepung roti, gula aren, daun pandan, keju, coklat, dan minyak goreng. Nah, semua bahan baku tersebut saya dapatkan dari petani dan pedagang secara langsung untuk mendapatkan kualitas bahan baku yang baik dan terjamin.
Selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke bab yang ketujuh adalah rencana pemasaran. Yang terdiri atas beberapa aspek. Yang pertama di sini adalah segmentasi pasar, target pasar, dan positioning. Nah, segmentasi pasar ini terbagi menjadi 3 segmen, yaitu segmentasi geografis, demografis, dan psikografis. Nah, psikografi di sini bisa kita lihat ya teman-teman. Yang pertama yaitu bola ubi crispy ditujukan untuk gaya hidup konsumen yang menyukai inovasi makanan dan terbuat dari bahan tradisional. Nah, untuk geografis ini berkaitan dengan wilayah ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini ada demografis. Nah, demografis ini adalah target ataupun lebih ke customer segment ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa teman-teman lihat. Nah, selanjutnya di sini adalah target pasar. Nah, di mana target pasar kami yakni adalah para remaja yang menyukai olahan makanan yang modern. Nah, namun tidak menutup kemungkinan bahwa orang dewasa juga menyukai karena makanan ini terbuat dari bahan umbi. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian positioning. Nah, positioning di sini adalah masyarakat terutama para kaum muda atau para remaja ini menganggap bahwa makanan tradisional merupakan sebuah makanan yang kuno sehingga para remaja enggan untuk mengkonsumsi dari makanan tersebut. Nah, oleh karena itu bola ubi crispy ini hadir sebagai solusi dengan mempunyai jargon yaitu more than just sweet potato. Nah, ubi jelar crispy ini atau bola ubi crispy ini merupakan sebuah makanan yang sangat menarik bagi konsumen, terutama para remaja dan orang tua yang bertindak sebagai customer segment di dalam produk yang kami hasilkan ini. Nah, oleh karena itu, sebagai olahan makanan termodifikasi ternama yang menyediakan produk bola ubi crispy yang enak, berkualitas, dan harga yang terjangkau. Nah, selanjutnya adalah penetapan harga. Nah, metode penetapan harga yang kami ambil di sini adalah melalui metode penetapan harga markup, di mana harga jual per unit ini ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya ditambah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki pada unit tersebut atau margin. Nah, di sini harga produk kami yang dimana kami memiliki jenis harga yang berbeda. Yang pertama, ketika para konsumen ingin membeli langsung kepada kami atau melalui toko kue yang bekerja sebagai partner untuk kami, itu satu kotaknya terdiri atas 4 pieces dari bola ubi crispy, di mana kami hargai seharga Rp6.000. Dan selanjutnya ketika para konsumen menggunakan jasa delivery kami, maka harga yang kami tawarkan sebesar Rp8.000. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian pelaksanaan distribusi. Nah, distribusi yang kami tawarkan di sini adalah dengan menitipkan produk pada toko kue lain yang menjadi partner dalam kegiatan usaha ini, serta menggunakan armada sendiri untuk melakukan distribusi melalui jasa pesan antar atau delivery. Nah, selanjutnya ada bagian yang tak kalah pentingnya, yaitu mengenai promosi yang akan kami lakukan, di mana promosi yang kami lakukan terdiri atas beberapa aspek. Di sini bisa teman-teman lihat sendiri ya, di mana kami menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, terus menggunakan secara langsung dengan menempelkan pamflet di beberapa media atau mading, terus menggunakan earned media, yaitu membangun hubungan dan kepercayaan dengan masyarakat. Nah, dan juga kami juga melakukan promosi pada setiap hari Jumat dengan mengedepankan promosi pada penjualan, di mana setiap pembelian 2 kotak bola ubi crispy akan mendapatkan 1 gelas free ice teh. Nah, hal ini dilakukan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan serta meningkatkan minat pelanggan untuk selalu membeli produk yang kami hasilkan. Baik, kita masuk ke bagian pengembangan produk. Nah, pengembangan produk ini yang kami hadapi tentunya akan mengalami kendala ya. Nah, di antara tidak terjualnya produk setiap hari, sehingga diperlukan verifikasi atau perluasan produk. Yang pertama, perluasannya adalah untuk mengantisipasinya, maka bola ubi crispy ini dapat diinovasikan menjadi sebuah makanan yang disimpan pada freezer sehingga membeku dan dapat dijual kembali dalam bentuk frozen food. Nah, selanjutnya adalah membuat varian bola ubi crispy yang beragam, yang lebih dari isian ataupun variasi yang telah kami buat sekarang. Nah, selanjutnya juga dapat melakukan perluasan
pada produk. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian bab ke-8, yakni adalah perencanaan organisasi. Oke teman-teman, adapun bentuk kepemilikan dan struktur organisasi bisa teman-teman lihat di sini ya, yang mana nama usahanya itulah Dapur Upi. Nah, bentuk usaha itu firma. Nah, firma ini adalah sebuah kegiatan usaha di mana ada beberapa orang terlibat di dalamnya dengan pembawaan satu nama untuk mewakili orang-orang tersebut. Nah, jenis usaha ini adalah jual bola ubi crispy. Nah, tahun berdiri itu pada tahun 2020. Pemiliknya adalah saya sendiri, Salsabila Putri Serli. Nah, alamatnya di lingkungan Pulau Kemang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Ya, teman-teman bisa, jika ada apa-apa atau ingin menghubungi saya ya teman-teman, bisa melalui email yaitu pada salsabilaputrisarli02@gmail.com. Nah, di sini secara lebih rinci ya teman-teman bisa terlihat dari struktur organisasinya. Yang pertama, saya sendiri Salsabila Putri Sarli itu bertindak sebagai direktur. Selanjutnya saya dibantu oleh beberapa rekan atau partner saya. Yang pertama adalah manajer pemasaran. Nah, yang mana merupakan Gea Cindi Oktiani yang mempunyai peranan utama di dalam sana ya teman-teman. Selanjutnya ada manajer produksi yaitu Afifah Hana dan manajer keuangan yakni Taskia Aulia. Selanjutnya adalah informasi tentang partner. Nah, partner yang kami gunakan di sini adalah usaha beberapa toko kue lain. Nah, di mana toko kue ini merupakan salah satu toko kue ternama dan cukup terkenal di daerah kami, sehingga dengan menjalin kerjasama dengan kue tersebut dapat mempromosikan dan memperjualkan belikan produk kami secara lebih luas lagi. Nah, selanjutnya ada pun uraian tentang kekuasaan ya teman-teman dari struktur organisasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk usaha awal, sumber daya manusia yang kami butuhkan itu terdiri atas 3 orang yang diusulkan dalam bisnis plan yang bertindak sebagai direktur, manajer keuangan, pemasaran, dan manajer produksi. Nah, maksud 3 orang di sini di luar dari direkturnya teman-teman, sehingga apabila telah digabungkan menjadi direktur maka akan ada 4 orang di sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya setiap sumber daya manusia itu dalam menjalankan usaha bola ubi crispy ini pastinya memiliki keahlian dan tugasnya masing-masing sesuai dengan bagian yang telah terdapat pada bagan dari struktur organisasi bola ubi crispy. Oke teman-teman, kita akan masuk ke bagian selanjutnya yaitu mengenai latar belakang anggota tim manajemen. Nah, adapun latar belakang dari anggota tim manajemen saya, yang pertama ada Gea Cindi Oktiani. Teman-teman bisa lihat di sini biodatanya. Nah, di mana dia merupakan seorang mahasiswa pada bidang prodi Ilmu Ekonomi Pembangunan di Universitas Jambi. Nah, mengapa saya mengambil Universitas Jambi, teman-teman? Karena kebetulan untuk daerah domisili saya yakni berada di Provinsi Jambi. Nah, sehingga partner kerja saya melalui anggota tim manajemen ini adalah teman-teman saya yang memiliki domisili yang sama dengan saya, ya teman-teman. Nah, di sini si Gea ini bertindak sebagai manajer dari, seperti yang bisa kita lihat pada bagannya adalah manajer pemasaran. Nah, di mana ilmu yang dia tekuni adalah ilmu ekonomi pembangunan. Nah, tentunya itu akan relevan terhadap jabatan yang ia hadapi ataupun yang ia dapatkan pada produk ataupun kegiatan usaha yang kami jalankan di sini. Nah, selanjutnya ada Hafifah Hana Fitria. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, nah di mana dia merupakan seorang mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Jambi, yang mana jabatannya itu bertindak sebagai manajer produksi. Nah, selanjutnya ada Taskia Aulia Cahya Solisa. Nah, di mana dia merupakan seorang mahasiswa pendidikan matematika di Universitas Jambi dengan jabatan sebagai manajer keuangan. Ya teman-teman, dia telah berada pada bidang matematika, di mana penuh dengan hitung-hitungan ya teman-teman. Nah, tentunya dia akan bisa dan mampu untuk mengelola keuangan sesuai dengan keahlian yang ia miliki. Nah, selanjutnya kita akan masuk peranan dan tanggung jawab personalia dalam organisasi dari Bola Ubi Crispy ini. Yang pertama adalah direktur. Nah, di mana direktur ini berwenang dalam memimpin pengelolaan usaha dan mengarahkan anggota tim dalam pelaksanaan usaha. Ada manajer pemasaran
yang berwenang untuk memasarkan produk yang telah diproduksi kepada konsumen ke calon konsumen. Selanjutnya ada manajer produksi. Nah, manajer produksi di sini untuk memproduksi produk yang akan dipasarkan dan membuat promosi pada link tertentu dan sosial media dibantu oleh semua anggota tim. Nah, selanjutnya adalah manajer keuangan yang bertindak untuk mengelola keuangan yang berkaitan dengan uang masuk, uang keluar, keuntungan, segala biaya administrasi, dan sejenisnya. Selanjutnya adalah bab yang ke-9, yaitu resiko, di mana resiko ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah evaluasi tentang kelemahan bisnis. Nah, pada analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan ancaman tadi, nah kita telah membahas kelemahan. Nah, adapun evaluasi dari kelemahan itu adalah kami pada bisnis yang kami hasilkan ini kurangnya tenaga ahli untuk melakukan pemasaran pada produk kami. Nah, sehingga menyebabkan orang-orang ataupun masyarakat sekitar menjadi banyak yang tidak mengetahui akan adanya bola ubi crispy ini, dan dikarenakan kami juga belum mempunyai model yang besar dan masih dilakukan dalam skala rumahan. Nah, selanjutnya adalah gambaran teknologi. Nah, teknologi yang kami gunakan di sini adalah mengandalkan media sosial yang merupakan sebagai salah satu wadah atau bentuk promosi yang kami lakukan untuk menarik konsumen. Adapun media sosial yang kami gunakan adalah WhatsApp dan Instagram. Baiklah teman-teman, akan masuk ke bagian bab yang ke-10 mengenai perencanaan keuangan. Nah, yang pertama adalah sumber dan penggunaan modal, di mana sumber modal pada kegiatan usaha ini berasal dari modal yang ditanam oleh para pendiri usaha ini dan menggunakan modal sepenuhnya untuk kegiatan berwirausahaan, mulai dari tempat produksi hingga proses pemasaran. Nah, selanjutnya adalah mengenai laporan keuangan. Nah, yang pertama di sini kami akan mengangkat mengenai kebutuhan modal kerja yang terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama adalah peralatan penunjang. Nah, peralatan penunjang ini terdiri atas beberapa alat ya teman-teman yang kami gunakan di sini, seperti mangkok cup atau plastik yang bisa juga diganti sebagai box kemasan. Nah, di sini kami telah mencantumkan harga dari satuan-satuan alat-alat yang kami gunakan ya teman-teman. Ada mangkok, ada kompor gas, ada baskom, sendok, saringan, tabung gas, wajan, gunting, nampang besar, kain lap, kukusan, parutan, dan pisau. Nah, harga-harga ini kami dapatkan dari harga pedagang dan petani sebagai salah satu partner dalam kegiatan usaha kami ya teman-teman, di mana total dari biaya untuk alat-alat kami adalah sebesar Rp478.000. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian bahan baku untuk habis pakai ya teman-teman. Nah, di sini bahan baku habis pakai itu terdiri atas beberapa bagian, yang pastinya yaitu adalah ubi jalan manis, di mana kami mentargetkan sebesar 5 kg untuk satu kali produksi ya teman-teman. Nah, harganya bisa teman-teman lihat di sini. Selanjutnya ada gula aren, ada coklat batang, keju, dan tepung ketan. Nah, untuk jumlah berapa banyaknya, kuantitas, harga satuan, dan totalnya bisa teman-teman lihat pada layar yang telah saya bagikan di sini. Nah, di mana total dari biaya bahan habis pakai ini adalah sebesar 131.000. Nah, selain dari biaya alat dan bahan baku utama, tentunya kita akan mengeluarkan biaya lain-lainnya seperti biaya listrik, kuota internet, BBM, dan biaya bagi hasil dengan toko kue lain. Sehingga total dari keseluruhan biaya-biaya tersebut sebesar Rp659.000. Nah, Rp659.000 inilah menjadi sebuah modal awal yang harus kami miliki dan harus kami keluarkan untuk merealisasi dari produk yang kami tawarkan ini. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian analisis titik impas. Nah, di mana analisis titik impas ini sangat digunakan untuk bisa menentukan harga satu unit atau harga per pieces dari produk yang kita tawarkan ini. Nah, di mana analisis titik impas yang pertama kami gunakan untuk harga per piecesnya dengan rumus
total biaya bahan baku per 100 pieces ditambah total biaya lainnya dan dibagi dengan 100. Nah, mengapa 100? Karena kami menargetkan untuk satu kali atau satu hari penjualan itu kami menghabiskan 100 box atau 100 pieces dari bola ubi crispy. Nah, di mana biaya bahan baku tadi terdiri atas 131.000 ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat. Nah, mengapa di sini bisa menjadi 231.000? Karena biaya bahan baku ini saya tambahkan dengan biaya kemasan, di mana biaya kemasan itu terdiri atas 100.000 per harinya. Nah, sehingga biaya untuk bahan bakunya itu adalah 231.000 ditambah dengan biaya lainnya atau operasional, di mana mempunyai harga 250.000 ya teman-teman, sehingga didapatkan harga per pieces ini adalah 4.081. Nah, setelah kami pertimbangkan, lebih baik jika melalui hasil harga per pieces ini dievaluasi lagi teman-teman, sehingga kami menetapkan harga bahwa yang sesuai itu adalah 6.000 per pieces jika melakukan pemesanan dan pembelian secara langsung. Namun menggunakan jasa antar atau delivery ini, kami mematok harga sebesar Rp8.000. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian break even point dari harga, di mana dengan rumus total biaya produksi dibagi dengan produksi, sehingga dapatlah BEP harga kami yakni 2.310. Nah, selanjutnya adalah BEP produksi. Nah, BEP produksi ini didapatkan dengan cara total biaya produksi itu dibagi dengan harga per pieces. Nah, di mana total biaya produksi kami adalah 231.000 dibagi dengan harga per pieces ya teman-teman. Kita ambil pukul rata. Jika semuanya menggunakan pelayanan pesan antar atau pukul rata aja ya teman-teman, di mana kami mengambil satu pieces itu adalah Rp6.000. Nah, sehingga 231.000 itu apabila dibagi dengan Rp6.000 maka akan dapat 38,5 atau sama dengan 39. Sehingga kesimpulannya, untuk mencapai titik impas maka dalam penjualan ini harus terjual 39 pieces dengan harga Rp6.000 per boxnya atau per piecesnya. Baiklah teman-teman, kita akan masuk pada bab yang terakhir adalah appendix, di mana appendix yang saya miliki di sini adalah daftar harga dari pemasok barang. Nah, di sini merupakan harga satuan itu berasal dari pemasok barang ya teman-teman. Jika mangkok itu harga satuannya 1.000, terus ada kompor gas ada 150.000, ada baskom 10.000 dan beberapa alat lainnya. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, jadi justifikasi pemakaian itu adalah fungsinya. Kuantitas itu adalah ukurannya ataupun banyaknya. Terus harga satuan itulah harga dari pemasok barang dan harga total ini. Misalnya, mangkok cup itu harga satuannya adalah 1.000. Nah, dari 1.000 atau 1.000 ini jika kita atau kami menargetkan 100 cup dalam satu hari, maka yang kami butuhkan harga totalnya ya Rp100.000, dan begitu juga beberapa alat dan bahan lainnya. Di sini bisa teman-teman lihat ya teman-teman, sama seperti analisis keuangan tadi. Nah, di mana harganya itu ya pasti sama ya teman-teman, karena kami melakukan atau membeli bahan dan alat dari pedagang dan petani yang berkualitas teman-teman. Nah, selanjutnya ketika bisnis plan ini telah kami susun, maka kami akan melampirkan beberapa sertifikat yang telah saya ikuti ya teman-teman selama mengikuti kuliah pengantar kewirausahaan ini. Di sini yang pertama ada sertifikat yang diberikan oleh Universitas Negeri Padang ya teman-teman dalam webinar pengabdian masyarakat dengan tema Bisnis Model Kanvas. Nah, Bisnis Model Kanvas ini, melalui sertifikat ini saya belajar untuk bisa menyusun dari BMC. Nah, selanjutnya juga ada sertifikat mengenai optimalisasi potensi bisnis lokal dalam menghadapi permasalahan ekonomi di masa dan pasca pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya juga ada teman-teman mengenai peserta workshop penguatan karakter kewirausahaan yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Padang. Selanjutnya ada bagian dari Fakultas Ekonomi ya teman-teman atas partisipasinya sebagai peserta dalam pelatihan tips dan triks presentasi karya ilmiah. Nah, karya ilmiah ini digunakan untuk menyusun bisnis plan itu sendiri ya teman-teman.
Nah, begitulah teman-teman kurang lebih dari hasil bisnis plan yang telah saya rinci melalui penguatan atau pengembangan dari bisnis model Canvas. Berdasarkan hasil paparan yang telah saya sampaikan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa business plan ini merupakan sebuah proses perkembangan dari adanya proses pembuatan BMC atau Business Model Canvas yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, mengapa demikian? Karena pada BMC atau Business Model Canvas ini, kita telah menuangkan 9 komponen utama atau 9 elemen penting harus kita persiapkan di dalam merintis atau menjalankan sebuah kegiatan usaha atau kegiatan bisnis. Nah, melalui 9 komponen atau 9 elemen utama ini yang nantinya akan kita rangkai dan kita rinci lebih mendalam lagi sehingga menjadi sebuah business plan. Nah, business plan ini sangat penting dan harus dimiliki dan dilakukan oleh setiap pengusaha atau seorang wirausaha yang akan melakukan kegiatan usaha ataupun kegiatan bisnisnya agar kegiatan usaha dan kegiatan bisnisnya itu dapat berjalan dengan semestinya, mencapai tujuan yang ingin dicapai dan tentunya memberikan manfaat yang baik bagi pihak-pihak yang terkait. Sehingga business plan dan BMC ini sangat memiliki keterkaitan, di mana ketika kita telah menentukan komponen-komponen yang termasuk di dalam BMC atau Business Model Canvas ini, kita akan kembangkan lagi sehingga menjadi business plan. BMC dan business plan secara ringkasnya dapat membantu kita sebagai seorang pengusaha atau sebagai seorang pebisnis dalam melakukan dan mewujudkan kegiatan berwirausaha dengan baik. Nah, oleh karena itu pentingnya seorang pebisnis atau seorang pengusaha harus memiliki perencanaan yang baik. Nah, perencanaan ini bisa dituangkan di dalam BMC dan Business Model Canvas. Nah, baiklah teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.